Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarriati a'malina may yahdihil fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, terutama iman dan Islam kita. Karena iman dan Islamlah yang memunjukkan hati kita, pikiran kita untuk beradaptasi, baik hubungan kita dengan manusia Abdul minan nas, dan juga hubungan kita kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman dan Islam yang menjadikan kedamaian dalam hidup keseharian kita, dan kita patut bersyukur nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu Islam. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, para sahabat, tabi'in, para habaib, para ulama, ustadz, hingga sampai saat ini kita diantar dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang dimana ilmu pengetahuan sudah ada di tangan kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di akhir-akhir detik-detik bulan Ramadan. Maka dari itu, biasanya kalau sudah detik-detik begini dua aja Pak. Kalau tidak kehabisan materi, menyimpulkan. Dan insyaallah coba kita kaji, diskusikan sama-sama dengan tema refleksi akhir Ramadan. Tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, refleksi dalam arti patut kita merenungi mulai dari rencana kita, niat kita di bulan Ramadan, dan apa yang proses yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, bagaimana hasil dari bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sempat kami posting di dunia maya atau media sosial. Alhamdulillah
sempat saya baca status teman. Memang kita sudah zamannya milenial, harus perlu mengintip ya dunia sosial kita. Pengertiannya atau kata-kata yang saya dapat yaitu kegelisahan karena perpisahan hanya datang kepada orang-orang yang sedang jatuh cinta. Ya, kami ulangi. Kegelisahan karena perpisahan hanya datang kepada orang yang sedang jatuh cinta. Namun bila semua berjalan seperti biasa, mungkin karena memang tidak ada rasa saat bersamanya. Jadi kalau tidak ada rasa selama bulan Ramadan itu ya mungkin karena tidak ada momennya. Tapi kalau kita jatuh cinta di bulan Ramadan, insya Allah itu akan berkesan. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu kami ingin memberikan fase ya atau kelas-kelas dalam di bulan Ramadan ini. Kelas pertama yaitu Islam yang berpendidikan. Fase pertama. Fase kedua insya Allah kami jelaskan. Fase kedua itu Islam yang berkarakter atau Islam yang memiliki karakter, memiliki kepribadian, atau Islam yang mempunyai, kalau bahasa gaulnya itu Islam banget lah ya. Hasil dari bulan Ramadan ini ya, Islam yang berkarakter. Dan yang fase yang ketiga yaitu Islam berkemajuan. Hadirin sholat Jumat, hadirin sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fase-fase ini yang harus kita ketahui atau yang sering menjadikan landasan kita dalam berislam. Islam berpendidikan, Islam berkarakter, dan Islam berkemajuan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita mulai dari Islam yang berpendidikan. Kita sudah tahu tentu, sering ustadz-ustadz menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan Sahrul Tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Dalam arti alhamdulillah dunia mengakui untuk pembentukan karakter itu perlu pendidikan. Maka dari itu momen terbaik adalah bulan Ramadan untuk menjadikan kita Islam yang berpendidikan atau Islam yang berkarakter. Jamaah sholat subuh yang Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita perhatikan proses pendidikan yang sering disampaikan para ustadz, surah Al-Baqarah 183, salah satu proses agar kita bertakwa, dalam arti bertakwa menjalankan perintah Subhanahu Wa Taala. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita simpulkan ayat ini ada 3 fase, 3 inti yang harus kita pegang. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh seruan kepada orang-orang yang beriman, insyaallah, dan alhamdulillah kitalah salah satu yang diserukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Ya, di sini kita bisa lihat proses kewajiban kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sudah ada, para generasi-generasi terdahulu menjelaskan, memberikan contoh kepada kita agar kita berproses menjadi, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu pendidikan yang luar biasa itu perlu mempunyai proses. Jika kita perhatikan anak-anak kita
atau generasi-generasi kita yang sekolah saat ini, mulai dari SD kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, itu sangat berproses, mulai dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca, lulus SD naik ke SMP, SMP naik ke SMK. Tapi salah satu pendidikan yang luar biasa saat ini yaitu pesantren. Kalau kita lihat pesantren, Pak, masukkan anak-anak kita, ya, atau tidak usah jauh-jauh, SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah itu punya program. Lulus dari SD Muhammadiyah 2 juz hafal, wajib. Itu salah satu pembentukan karakter. SMP sama, SMP Muhammadiyah. Lulus dari SMP Muhammadiyah bisa menghafal di 4 atau 5 juz. Sama dengan SMK Muhammadiyah, Pak. Kalau kami SMK Muhammadiyah itu dia masuk, kita pakai semi militer, namanya bentalsik. Jadi dibentuk dulu, dibentuk karakternya, fisiknya dibentuk, karena SMK sekolah kejuruan. Di sana jurusannya ada alat berat, teknik kendaraan ringan, teknik alat berat, teknik gambar bangunan. Nah, itu jurusannya. Jadi kita bentuk dulu, Pak, sebelum masuk ke perusahaan, kita bentuk dulu, ya. Dibentuk karakternya, ilmunya. Nah, nanti setelah lulus, insya Allah dia akan berkarakter. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan, disiplin sesuai dengan ilmunya. Kalau memang jurusannya alat berat, ya sesuai dengan alat beratnya. TKE teknik kendaraan ringan sesuai dengan kerjanya di otomotif. Itu jadi luar biasa, ya, kalau kita proseskan sesuai dengan pendidikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu momen di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Beliau yang membuat kurikulumnya, Allah Subhanahu wa taala langsung membuat kurikulumnya, maksud kami kompetensi dasarnya Allah Subhanahu langsung, dan yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Puasa itu Allah langsung yang menilainya. Maka dari itu, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mendidik kita, insyaallah dalam bentuk apapun godaan-godaan, insyaallah kita akan terjaga kalau Allah Subhanahu wa taala yang mendidik kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan moral dan karakter bagi generasi-generasi kita, agar mereka sesuai dengan disiplin dan Islam yang berkemajuan. Maka dari itu, tentu menjadikan karakter ini harus kita tanamkan kepada diri kita dan generasi-generasi kita, agar mereka hidup layak sesuai dengan zamannya. Jadi kalau zaman peradaban saat ini, Pak, kita tahu sendiri musibah problematika yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, ya, dan Kabupaten Berau banyak, ya, baik itu di PHK dan sebagainya. Ya, salah satunya kita lemah dalam arti Islam yang berkemajuan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pembentukan itu bukan hal dalam akhlak kita, dalam karakter kita, keseharian kita. Kita juga perlu membentuk baik itu kepribadian kita, landasan kita hidup di muka bumi ini. Landasan kita yaitu Islam berkarakter, ya. Islam yang berkarakter. Pepatah Eropa, tapi yang mereka mengadopsi Timur Tengah. Jika uang yang hilang, tidak ada yang hilang, karena uang itu bisa dicari, bisa didapat. Kalau ilmu yang hilang, seperti ada yang hilang, karena ilmu itu sangat
penting dalam kita menjalankan keseharian kita. Dan yang ketiga, jika karakter yang hilang, semuanya itu akan hilang. Karena karakterlah yang menjadikan kita hidup layak sesuai dengan zaman kita. Kita hidup, hubungan kita dengan manusia itu akan mendamai, tenang, karena karakter kita, terutama karakter akidah kebaikan kita kepada sesama kita. Maka dari itu ada beberapa hal kami mengutip dari buku ya yang diadopsi langsung pimpinan wilayah Kalimantan Timur, dan insya Allah pernah rasanya pengajian di ruangan ini, Masjid Istihad ini, karakter seorang muslim atau kepribadian seorang muslim atau muslim yang ideal, bahasanya kalau bahasa milenial sekarang muslim yang ideal. Jadi kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu juga membentuk bahwa kita ini sudah muslim ideal atau tidak. Salah satunya tadi pendidikan masuk. Tapi kita harus pegang muslim yang ideal. Yang pertama itu seorang muslim hendaklah mengimani Islam itu sendiri. Seorang muslim hendaklah mengimani Islam itu sendiri. Dalam arti patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna dina innallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang sah di hadapan Allah itu adalah Islam. Kata di mukaddimah kami, kita melalui dengan Islam. Karena dengan Islamlah ya, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman menjadikan landasan hidup kita, menjadikan kualitas terbaik ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu peribadahan dalam bentuk abdun minallah kita, hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita dengan manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu iman menjadikan landasan hidup kita dalam beragama di muka bumi ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa iman adalah sangat utama. Iman kepada Allah dalam teks, iman kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, hingga sampai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis menyampaikan Rasulullah SAW kepada kita bahwasanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Itu kalau definisi ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapkan dengan lisan, dan pengalaman atau pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan Al-Qur'an dan hadis yang kami sampaikan tadi, tentu iman menjadikan salah satu karakter kita untuk menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang patut menjadikan landasan kita hidup di muka bumi ini. Muslim yang ideal yang kedua yaitu hendaklah seorang muslim mengilmui
Islam itu sendiri. Jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengimani Islam ini sendiri, kita harus mengilmui Islam ini sendiri. Tentu dalam arti mengilmui, menjadikan landasan kita agar disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan landasan kita seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jika kita mencintai dunia, kata Imam Syafi'i, kita harus berilmu. Jika kita mencintai akhirat, kita juga harus berilmu. Dan jika kita mencintai dua-duanya, dunia dan akhirat, kita harus berilmu. Maka dari itu perlu ilmu menjadikan bekal, baik itu bekal kita di dunia maupun di akhirat. Karena ilmulah menjadikan persaingan kita di muka bumi ini menjadi Islam yang berkemajuan, Islam yang berkeadaban, sesuai dengan peradaban kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis mengatakan dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tentu ilmu itu sangatlah utama. Siapa yang berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya di muka bumi ini. Maka dari itu ilmu sangatlah utama bagi kita, kehidupan kita ya, untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, agar kita bisa bersaing, baik itu kalangan di dunia ini ataupun kualitas kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia dan ilmu akhirat harus kita sama-samakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengimani Islam dan setelah kita mengilmu Islam, kita juga dituntut untuk mengamalkan Islam. Amalan dalam arti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah mengimani, mengilmui, dan kita harus mengamalkan. Salah satunya amalan-amalan yang kita laksanakan saat ini, salat 5 waktu, zakat, infak, adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen yang terbaik di bulan Ramadan ini, para ustaz sudah menyampaikan bagaimana keuntungan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berzakat, menginfakkan hartanya kepada orang lain, mensucikan hartanya apabila kita memberikan kepada orang lain. Tentu amalan-amalan itu yang menjadikan muslim yang ideal bagi kita umat Islam di muka bumi ini. Selanjutnya, muslim yang ideal yaitu hendaklah seorang muslim mendakwai Islam itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman, ilmu, dan amal, jika kita sudah penuhi, maka kewajiban kita adalah mendakwai Islam itu sendiri, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebaikan, menyeru kepada kebaikan agar kita hidup layak sesuai dengan zaman kita. Baik itu kita sampaikan kepada generasi kita, diri kita sendiri, generasi kita, anak-anak kita, adalah kewajiban kita sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu yansurkum
Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan mengangkat derajatmu. Itu janji Allah kepada Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 7. Bahwa seruan ini kepada umat Islam agar kita menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan baik dalam Al-Quran dan hadis, kita sampaikan untuk agar generasi kita agar mereka layak hidup sesuai dengan zaman mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam yang ideal terakhir atau yang kelima yaitu sabar. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulannya kita harus menyerukan dalam kebaikan di muka bumi ini, dan kita jangan lupa selalu bersabar, karena problematika saat ini menjadikan landasan yang bisa mengikis baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Problematika ini juga mengikis keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu kesabaran sangatlah utama untuk menjalankan Muslim yang ideal di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase kedua yaitu pendidikan. Fase yang pertama pendidikan, kedua itu adalah karakter seorang Muslim, dan insyaallah terakhir ini yaitu fase Islam yang berkemajuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengutip Islam berkemajuan ini dari salah satu tokoh nasional kita. Beliau juga kerjasamanya dengan internasional luar biasa, pernah menyampaikan di Pemuda Muhammadiyah kalau tidak salah pada saat muktamar pulang dari Timur Tengah, ya, beliau menyampaikan Islam yang berkemajuan itu perlu ditekankan kepada umat Islam saat ini. Yang pertama, al-Islam dinul hadarah. Islam itu berkemajuan, Islam itu berkeadaban, Islam itu berkemajuan dan berkeadaban sesuai dengan peradabannya. Ayat menyampaikan Islam berkemajuan itu yang beliau kutip dari surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, ya ayyuhallazina amanu, apabila diserukan kepada orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian salat Jumat atau mengerjakan salat Jumat, dan segera kamu mengerjakan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah selesai, dan segeralah kalian bersebaran di muka bumi ini untuk menafkahi keluarga kalian. Salah satu kutipan dari beliau mengambil surah Al-Jumat ayat 9 dan 10. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu al-Islam dinul hadarah adalah menjadikan landasan kita hidup berkemajuan di muka bumi. Dan kita jangan lupa bahwa al-Islam dinul syahadah. Islam itu juga persyahadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan landasan Islam yang berkemajuan. Dan kita telah berikrar bahwasanya segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita akan laksanakan.
dan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala akan kita tinggalkan. Itu adalah persyaratan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam berkemajuan dan peradaban harus menjadikan landasan buat kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang disampaikan oleh tokoh nasional kita, tidak perlu disampaikan namanya karena beliau salah satu saat ini ikut politik ya. Kalau tadi dikasih uang tidak apa-apa ya, sosialisasikan. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin yang disampaikan beliau. Yang pertama, seorang muslim agar berkemajuan dan berkeadaban yang dia harus pegang yaitu akidah atau tauhid ya, agama, memperbaiki agamanya, memperbaiki akidahnya agar berkemajuan dan berkeadaban. Sudah kami sampaikan tadi, yaitu salah satunya iman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu. Ya, seorang muslim agar berkemajuan harus memegang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kedisiplinan kita sesuai dengan pekerjaan kita. Yang kerja sebagai guru ya jadilah guru, kerja di perusahaan jadilah di perusahaan, di kantoran dan sebagainya silakan di kantoran, tapi ingat ya, akidah itu kita jangan tinggalkan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu seorang muslim hendaklah berorganisasi atau berkumpulan. Ya, seorang muslim hendaklah jika mau berkemajuan seorang muslim, perkumpulan, organisasi, majelis itu jangan ditinggalkan, karena itu sangatlah utama. Perkumpulan, baik itu organisasi yang kita pegang saat ini, majelis-majelis yang disampaikan, menjadikan landasan hidup kita seperti yang kita laksanakan saat ini. Salah satu organisasi terbesar di Indonesia itu Muhammadiyah ya, dan Muhammadiyah terlahir itu salah satu menjadikan landasan kita dari surah Ali Imran ayat 104 yang salah satu terbentuknya Muhammadiyah yaitu wal takum minkum ummatu yadkhuluna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini sangat luar biasa ya. Perkumpulan, hendaklah ada segolongan umat, berarti ya organisasi atau perkumpulan. Jika kita bersatu ya kita akan kuat. Ya, kebetulan kami kemarin diutus dari Masjid Al-Isyad ini untuk ikut seminar masjid yang modern, yang berkemajuan atau Jogokarian ya. Intinya itu mereka maju dan berkembang itu satu aja, kepercayaan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepercayaan ya, membangun suatu organisasi, membangun suatu masjid, membangun suatu lembaga, satu aja kata beliau, yaitu kepercayaan. Baik itu kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan umat di muka bumi ini ya, atau jamaah kita. Jika dua ini percaya, insya Allah sebesar apapun yang kita akan buat, organisasi, perkumpulan atau masjid akan kita megahkan, nyewakan,
Kalau kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, insya Allah akan besar, berkembang. Cuman karena program, ya, salah satu program yang mereka laksanakan yaitu mensejahterakan ini Jogokarian, ya, Masjid Jogokarian, mensejahterakan jamaah. Jadi jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berkemajuan dan modern, perlu, ya, dibalik sekarang. Biasanya masyarakat yang memberi kita mengembangkan masjid semega ini, untuk berkemajuan dibalik. Sekarang masjid yang memfasilitasi jamaahnya, baik itu kesehatannya dijaga, ya, dideteksi yang sudah yang anak-anak bagaimana cara manajemennya, orang tua bagaimana manajemennya, ya kan, dideteksi, oh ini yang sering ke masjid, ini yang sering yang jauh dari masjid tapi rajin, ya, itu harus dideteksi jamaah-jamaah kita. Itu salah satu metode mereka, diservis betul-betul sampai-sampai kesehatan pun dijaga. Tapi alhamdulillah masjid kita sudah Masjid Istihad ini sudah melaksanakan. Berapa bulan yang lalu pernah melaksanakan tes kesehatan. Yang kemarin mohon maaf ada yang sakit, stroke dan sebagainya. Kita punya sempat ini Pak Wito kepala masjidnya, ya, takmir masjidnya. Jadi pada intinya kita ini adalah takmir masjid itu adalah pelayan bagi jamaah, ya. Kita takmir masjid atau pengurus masjid ini adalah pelayan bagi jamaah kita. Karena kita tidak tahu 10 tahun yang lalu mungkin mereka sering 10 juta, 20 juta mengembangkan masjid ini, ikhlas dan sebagainya. Nah, itu harus kita perhatikan juga ke depannya. Oh, ini beliau ini tinggalnya di sini. Berapa tahun yang belum pensiun sering. Nah, tapi kita jaga, oh kesehatan beliau ini gimana. Nah, kita buat program kesehatan. Tuh. Sama dengan kita melayani, alhamdulillah sudah diumumkan tadi, insya Allah buka bersama, silakan jamaah kalau mau ke sini, monggo 100 bungkus insya Allah, ya kan, kotakan, ya, makanan besar, ya, bukan makanan ringan, ya, silakan kita berjamaah di sini, kita buka bersama, ya, agar salah satu program-program masjid itu terlaksana. Itikaf salah satu program masjid itu yang dilaksanakan Jogokarian. Dan Jogokarian ini kalau diperhatikan dari silsilanya sebetulnya mengadopsi ideologinya Muhammadiyah sebetulnya, ya kan. Kalau kami kemarin ikut pengajiannya sama, ya, beliau itu mengadopsi surah Al-Maun, ya, memperhatikan umat di muka bumi ini. Waktunya habis, ya, mohon maaf, ya. Alhamdulillah, mungkin terakhir itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama di bulan Ramadan, akhir-akhir detik-detik ini, kita proseskan diri kita menjadi generasi yang terbaik, muslim yang terbaik, sesuai dengan sudah Allah memberikan kita pendidikan luar biasa, menjadikan karakter kita iman, ilmu, amal, dakwah di muka bumi ini, dan juga bersabar. Tentu agar Islam berkemajuan, mari kita pegang itu, agar kita Islam yang berkeadaban dan Islam berkemajuan. Mohon maaf jika agak panjang karena terpotong tadi pengumuman. Jadi akhir kata, jika kesalahan kata-kata kami mohon dimaafkan, karena kesalahan tentu dari kami pribadi, seorang insan manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Dan jika itu kebenaran, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.